Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Hidayat, NIM 20212111116. Di sini saya akan melaksanakan UTS Tafsir Ahkam dari Pak Ahmadi, yang terdiri dari berapa ayat Al-Quran. Yang pertama dari surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua Al-Isra ayat 78 sampai 79. Yang ketiga ayat Al-Baqarah ayat 187. Yang keempat surat At-Taubah ayat 103. Yang kelima surat An-Nur ayat 30. Dan terakhir Al-Ahzab ayat 59. Di sini saya akan sedikit mengartikan dari surat yang pertama, yaitu An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta ta'tasilu wa in kuntum marada aw ala safrin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsaku biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Dari surat tadi yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dalam kurung, jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau perjalanan, atau datang dari tempat buang air atau buang hajat, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari surat An-Nisa ayat 43 ini yang intinya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kita ketika berkeadaan mabuk itu dilarang untuk sholat, karena syarat sholat itu harus berakal sehat, dan mabuk itu sudah hilang akal. Selanjutnya, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kebanyakan orang mabuk itu lupa apa yang diucapkan atau tidak sadar diri. Selanjutnya, sedang kamu dalam keadaan junub. Keadaan junub pun itu juga tidak boleh melakukan sholat, karena masih di dalam tubuh itu masih mempunyai hadas besar, yaitu junub itu, terkecuali sekedar berlalu saja. Jadi orang junub itu dilarang masuk masjid kecuali hanya sekadar lewat atau berjalan atau mengambil sapu atau gimana. Selanjutnya, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air. Dari sini yang dimaksud itu yaitu jika kita ingin melaksanakan sholat, tetapi kita dalam keadaan sakit, yaitu contohnya tidak boleh terkena air wudhu. Terus sedang keadaan musafir itu
orang yang berpergian jauh dan ternyata tidak mendapatkan air suci untuk berwudu. Selanjutnya datang dari tempat buang air setelah kita melakukan buang hajat tidak ada air. Terus setelah kamu telah menyentuh perempuan, setelah kita melakukan menyentuh perempuan dan tidak mendapatkan air, maka di sini disuruh untuk bertayamumlah kamu dan dengan tanah yang bersuci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Jadi jika tidak ada air dalam keadaan musafir, sakit yang tidak bisa menyentuh air, terus menyentuh perempuan, buang hajat, pada saat itu tidak ada air, maka Allah menyuruh untuk bertayamum dengan cara menyapu dengan debu yang suci di mukanya, setelah itu di tangannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi intinya dari surat ini Allah menyuruh kita untuk bersolat, melakukan solat menggunakan air. Jika kita tidak mendapatkan air, maka kita disuruh untuk bertayamum. Selanjutnya saya akan membacakan dari surat Al-Isra ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mahhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dirikanlah sholat atau sembahyang sejak dari matahari tergelincir dari posisinya dari pertengahan langit sampai kepada permulaan malam. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu benar-benar disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam bertahajudlah dengannya sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi dari surat Al-Isra ini masih menjelaskan tentang sholat. Gusti Allah atau Allah menyuruh kita untuk sholat dari sejak matahari tergelincir dari posisinya di pertengahan langit sampai kepada permukaan malam. Jadi sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan di sini disuruh untuk sholat dari matahari tergelincir dari posisinya di pertengahan langit. Jadi matahari di atas itu istiwa duha, terus mulai salat sampai ke permukaan malam. Jadi matahari di atas kencang atau jejak itu masih istiwa. Setelah itu tergelincir sedikit, itu sudah masuk waktu duhur dan sampai alat dan bayang-bayangannya itu sama. Itu waktu sholat duhur. Setelah waktu sholat duhur tergenjal sedikit, ayang-ayang lebih panjang sedikit dari bayangan sampai terbitnya matahari, itu masuk waktu sholat asar. Dan waktu sholat maghrib sejak mulai munculnya mega merah atau merah-merah itu sampai hilangnya mega merah, dan itu waktu sholat maghrib. Dan waktu sholat isya itu hilangnya mega merah sampai terbitnya matahari fajar. Dan di sini disuruh untuk melakukan sholat. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu benar-benar disaksikan oleh malaikat. Kenapa kok di sini yang disebutkan sholat subuh? Karena sholat subuh itu sebuah kesulitan dalam melakukan sholat. Karena jarang-jarang orang itu bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Maka di sini seperti dikhususkan oleh Allah karena sholat subuh itu benar-benar disaksikan oleh malaikat. Jadi lebih khusus atau lebih
afdol. Dan pada sebagian malam bertahajud dengannya sebagai tambahan bagimu. Selain sholat 5 waktu, Allah pun juga menyuruh kita untuk bersolat tahajud di pertengahan malam. Biasanya syarat sholat tahajud itu harus tidur dulu. Tapi lebih baiknya tidur dulu. Tapi kalau nggak tidur ya nggak apa-apa, kata Pak Ahmad dulu. Dan untuk sholat bertahajud itu untuk sebagai tambahan bagimu, intinya sebagai amal tambahan atau bonus. Tidak semua orang bisa melakukan sholat tahajud. Selanjutnya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Semoga kita bisa melakukan sholat 5 waktu dan sholat tahajud dengan ikhlas agar Allah mengangkat kita di tempat yang terpuji. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama illal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, maka mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dari surat ini menjelaskan tentang kita untuk melakukan berpuasa. Dihalalkanlah bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Jadi ketika puasa kita diharamkan untuk melakukan jima atau itu apa jeneng bersetubuh dengan istri ketika siang hari. Tetapi ketika malam hari setelah berbuka puasa itu dihalalkanlah bagimu pada malam hari. Jadi ketika malam puasa itu dibolehkan untuk berzina, tapi syaratnya harus kepada istrinya, nggak boleh kepada orang lain, nggak boleh. Terus mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi nggak apa-apa, itu sudah halal. Istri itu sudah punya saya dan saya sudah punya istri, ya, yang dimaksud gitu. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi ketika kita mencampuri atau menjima atau menyetubuhi istri pada malam hari, kita harus tahu antara
benang di Mas ya. Benang hitam dan benang putih. Maksudnya tahu malam dan tahu siang. Jadi ketika siang tidak boleh, kalau malam boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita melakukan jima pada malam hari itu harus tahu batasnya, batas-batas untuk harus kita bersuci. Jadi setelah kita menjima harus mandi wajib sebelum terbit fajar. Tapi nggak pas lah. Yaitu sebelum imsak. Jadi imsak itu harus suci dari hadas-hadas besar karena sudah melakukan jima. Terus kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi setelah malam kita melakukan jima, tapi selanjutnya paginya kita harus melakukan puasa sampai malam lagi, sampai terbenamnya matahari. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Jadi dalam masjid tidak boleh melakukan jima atau bersetubuh. Mosok bersetubuh di dalam masjid lah. Ini tidak patut, tidak demen. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerapkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi intinya ketika siang tidak boleh melakukan jima, ketika malam boleh, tapi syaratnya sebelum imsak kita harus melakukan bersuci. Gitu. Selanjutnya saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 103, yaitu ini mau khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wa hum lahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi dari sini zakat itu yang intinya itu untuk menyucikan diri atau kotoran-kotoran yang berada di dalam tubuh maupun di dalam benda-benda kita, harta kita. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan atau ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi seperti yang saya presentasikan dulu, zakat itu seperti orang ngising. Jika dikeluarkan tidak boleh dilihat, dan jika sudah keluar tidak boleh untuk mengharap-harap kembali. Jadi intinya itu zakat jika tidak dikeluarkan maka di perut itu akan merasa mual. Jadi harus dikeluarkan. Karena zakat ada sebagian harta-harta orang miskin atau golongan 8 itu di harta-harta kami atau harta saya kok kami. Jadi intinya surat At-Taubah ini Allah menyuruh kita untuk melakukan zakat kepada orang-orang miskin atau 8 golongan itu agar kita dari harta dan maupun jiwa kita mendapatkan ketentraman dan mendapatkan pahala. Selanjutnya saya akan membacakan dari surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi di sini ayat An-Nur surat An-Nur ayat 30 ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga aurat. Menjaga aurat juga menjaga pandangan. Agar mereka menjaga pandangannya. Jadi kita tidak hanya menjaga aurat saja, juga harus menjaga pandangan kepada untuk melihat apa itu kepada anak perempuan dan memelihara kemaluannya. Harus menjaga aurat laki-laki, yaitu dari atas pusar udel sampai di bawah dengkul apa? Dengkul. Dan apa itu jika anak perempuan, jika sholat itu auratnya semua kecuali muka dan telapak tangan. Jika di luar itu harus hanya mata.
yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi orang yang menjaga aurat itu lebih suci. Seperti dicontohkan ada permen dua, yang satu sudah oncean terbuka, yang satu belum. Itu lebih murni yang belum dibuka daripada yang sudah dibuka atau sudah mubazir. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi intinya dari surat An-Nur ini kita harus menjaga aurat tapi juga harus dengan pakaian-pakaian yang longgar. Menutup aurat tapi pakaian yang singset itu sama saja, tidak boleh. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi surat Al-Ahzab ayat 59 ini Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat seperti surat An-Nur ayat 30. Tetapi ini yang disampaikan oleh Nabi untuk mengingatkan kepada istri-istrinya, umat-umatnya, anak-anaknya, khususnya anak perempuan, dengan menyuruh untuk menutup aurat, yaitu yang diucapkan, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Seperti yang dikatakan An-Nur tadi, aurat dari laki-laki itu seperti dari pusar perut sampai bawah dengkul, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka atau telapak tangan ketika sholat. Terus yang demikian itu agar mereka itu mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan jika orang yang melakukan aurat tertutup itu maka tidak diganggu oleh orang-orang yang jahil. Seperti jika ada anak perempuan memakai pakaian seksi, maka akan diganggu oleh anak-anak laki-laki atau anak-anak nakal. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian dari presentasi tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.